Halo guys, gue mau tanya nih sama Kak El dan sama Kak Ami. Menurut kalian, manajemen itu apa sih Kak? Kalau manajemen menurut aku ilmu peorganisasian seperti perencanaan, menyusun perencanaan, pengawasan, pergerakan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Oh, kalau untuk menurut Kak Ami sendiri, manajemen itu apa Kak? Nah, sebenarnya sama aja, cuma lebih ke aku tambahin tuh manajemen itu ya yang mengatur bawahan, jadi biar suatu perusahaan itu berjalan dengan lancar. Oke, nah dari pendapat kakak yang tadi itu, berarti aku bisa artiin ya Kak, di tempat kerja kakak yang sekarang itu, ada nggak sih orang yang menjadi bagian dari manajemen itu yang menjalankannya? Pasti ada dong. Kalau ada boleh bisa disebutin apa-apa aja? Kayak ada manajer operasional, manajer medis. Kalau di sini ya, ada marketing, terus ada manajer SDM. Nah, gitu. Kalau untuk tugas dari setiap manajernya, kalau boleh tahu itu ada apa aja Kak? Dari masing-masing ya, menurut kakak aja. Kami, boleh kami? Seperti kayak manajer HRD itu mengatur kayak jadwal untuk setiap dinas, terus mengatur keberlangsungan Lagi ya. keberlangsungan ini untuk karyawan-karyawannya. Jadi nanti terlihat ada yang disiplin atau tidak disiplin. Terus kalau manajer medis lebih ke mengatur jadwal dokter, jadi pertukaran dokter, terus perubahan jadwal dokter cuti, itu biasanya manajer medis yang melakukan. Atau misalnya ada seperti Zoom atau talkshow untuk dokter, itu biasanya manajer medis tuh yang ikut andil. Kalau menurut Elvina, yang lain, manajer yang lain apa? Keuangan. Kalau menurutku ada manajer keuangan seperti mengurus keuangan, keluar masuknya keuangan di sini, uang kas, kemudian gaji para pekerja di sini seperti gaji karyawan bidan, farmasi ataupun dokter dan sebagainya. Kemudian ada manajer marketing, biasanya untuk bagian promosi yang ikut andil untuk mengembangkan bisnis atau perusahaan klinik ini gitu, biar pasiennya. Oke. Jadi misalnya kalau kita mau kerja sama dengan pihak luar kayak gitu, berarti yang ikut andil itu manajer marketing ya Kak? Ya. Nah kalau gitu, misal nih klinik lagi sepi, biasanya tuh manajer marketing ngelakuin apa aja sih biar si klinik ini bisa rame lagi kayak gitu? Biasanya manajer marketing promosi klinik, entah itu promosi kliniknya dengan apa sih namanya, promosi yoga gitu, atau promosi misalkan biaya suntik Gardasil 3 kali paket gitu, biayanya dengan sangat murah gitu. Banyak sih, banyak cara gitu untuk promosi. Berarti ngelakuin promo-promo ya Kak. Nah, oke. Untuk media promosi itu sendiri biasanya kita itu di sini pakai apa aja Kak? Kalau boleh tahu? Biasanya dari story WhatsApp, terus Instagram. Kalau web kita belum. Kalau web Baru belum. 2 itu aja. Atau dari ini endorse. Oke, berarti sering ada yang endorse ya kayak di sini. Dong. Oke, terus kan tadi katanya via WhatsApp ya. Via WhatsApp biasanya kan buat appointment pasien tuh. Jadi ketika pasien mau kesini berarti yang menangani itu bagian nama siapa ibunya? Untuk masalah promosi. Appointment hari ini? Jadi appointment pasien, misalkan ada pasien mau datang nih, Sudah di jalan? itu sistemnya gimana ya Kak? Itu yang ngurus adalah admission. Dia Ini hanya ya takut ada banjir ya. Pasien yang datang, gitu. Pasien udah ada yang datang. Yang mau appointment ke Iya. dokter. Iya, sama-sama, hati-hati Bapak. Udah. Oke, jadi kalau untuk soal keluar masuknya pasien itu yang appointment bagian admission ya Kak? Iya, betul. Boleh tahu untuk admission itu ada apa aja sih Kak? Kayak untuk
membuat appointment pasien, terus mengatur perputaran pergantian dokter, seperti misalnya dokter ada perubahan jadwal, itu konfirmasinya ke bagian admission. Misalnya praktek jam 8 ternyata mundur, ada tindakan nih jam 10, berarti kita mengatur kedatangan pasien seperti itu. Terus jika ada kemunduran praktek juga kita akan mengatur. Jadi jangan sampai pasien atau dokter itu komplain di hari yang sedang berlangsung praktek. Oke, kalau kakak sendiri bagian apa nih kalau boleh tahu? Aku bagian farmasi. Untuk bagian farmasi sendiri itu ada apa aja sih kak? Ada obat. Iya, maksudnya mengatur apa aja? Yes. Job farmasi itu secara luasnya dia untuk pengadaan perbekalan farmasi seperti alat kesehatan dan obat-obatan untuk menunjang persalinan di sini. Karena kan kita kan bekerja di klinik bersalin dan klinik poli anak hanya untuk vaksin. Jadi jangan sampai obat dan alat kesehatan yang kita gunakan jangan sampai expired ya. Nah, itu yang ngecek adalah bagian farmasi. Berarti di sini tersusun dan terencana juga ya kak untuk bagian manajemennya sendiri. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kak Elvina sudah mau berbagi informasi. Iya.